Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait hasil observasi kami, yaitu pembinaan karakter mahasiswa Universitas Jember untuk meningkatkan iman dan takwa melalui mata kuliah umum PAI. Di sini pertama-tama perkenalkan saya Melia Adinur Rosalina dengan NIM akhir 4143. Saya Sofi Hoira Anima Syuko dengan NIM akhiran 138 dari Prodi PGSD. Saya Viana Aprianggraini, NIM akhiran 044 dari Prodi PGSD. Saya Hamidah Nurul Amin dengan akhiran NIM 4136 dari Prodi PGSD. Saya Najwa Primananda dengan akhiran NIM 1008 dari Prodi FISIP Kesejahteraan Sosial. Saya Taski Azhara Madani dengan akhiran NIM 1027 dengan Prodi Kesejahteraan Sosial. Saya Geta Delisia dengan akhiran NIM 1031 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya Aurelia Putri dengan akhiran NIM 1057 dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Saya Nia Damayanti dengan akhiran NIM 020 dari Prodi PPSI. Baik, berikut ini merupakan subbab yang akan kami bahas. Pertama yaitu terkait pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Kajian teori, 4. Hasil dan pembahasan, lalu yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini jadi pembinaan karakter adalah sebuah konsep yang menanamkan kedalaman diri seseorang sehingga dapat membentuk pribadi seseorang untuk berubah menjadi yang lebih beradab serta mempunyai perilaku yang lebih baik dalam kehidupannya. Nah, seperti yang sudah dilakukan di Universitas Jember, yaitu adanya mata kuliah MKU PAI. Hal ini bertujuan agar para peserta didik memiliki perilaku yang baik yang sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Nah, terus juga mengingat kalau misalnya mahasiswa di Universitas Jember ini rata-rata memiliki usia remaja ya, di mana masih dibilang labil atau tidak bisa masih belum memiliki hal yang cukup itu untuk membagi hal yang baik sama yang buruk. Nah, oleh sebab itu dengan adanya MKUPAI ini diharapkan mahasiswa Universitas Jember bisa mengimplementasikan hal-hal yang sudah diajarkan di mata kuliah umum PAI di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk pengertian pendidikan agama sendiri itu adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan pendalaman spiritual serta membantu individu memahami nilai-nilai agama yang dianut. Nah, melalui MKU pendidikan agama Islam ini diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa yang selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memiliki akhlak yang mulia yang mencakup moral, etika, dan budi pekerti sebagai bentuk nyata dari pendidikan individu yang memiliki ciri-ciri dari pendidikan agama Islam ini. Nah, individu yang memiliki ciri-ciri seperti ini diharapkan itu dapat menjadi eh, tangguh dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul dalam pergaulan masyarakat, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global. Karena agama merupakan bagian yang penting dari kehidupan manusia dan mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang. Dengan adanya mata kuliah umum pendidikan agama Islam ini diharapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Jember ini, memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memahami agama yang baik. Sekian saya kembalikan ke moderator.
Baik, yang kedua yaitu metode penelitian. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Nah, penggunaan metode kualitatif ini digunakan karena pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan mengungkapkan terkait fakta yang terjadi dalam lingkungan mahasiswa. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner Google Form yang berisi pertanyaan seputar iman dan takwa. Pertanyaan ini terdiri dari dua bagian, di mana pada bagian pertama pertanyaannya akan dijawab berupa keterangan setuju, tidak setuju, dan sangat setuju. Dan pada bagian kedua terdapat jawaban singkat yang mengacu pada pendapat responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter dalam penguatan iman dan takwa mahasiswa Universitas Jember melalui mata kuliah umum pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dilihat pengaruh mata kuliah umum terhadap peningkatan karakter mahasiswa. Yang selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian yang kami gunakan adalah di sini dilaksanakan di Universitas Jember pada tanggal 22 Mei 2023 melalui Google Form. Baik, selanjutnya yaitu subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan karakter mahasiswa atau mahasiswi Universitas Jember yang mengampu mata kuliah umum PAI terhadap keimanan dan ketakwaan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka subjek penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jember yang mengampu mata kuliah PAI. Penelitian ini menggunakan level penelitian MESO, karena responden penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi yang mengampu mata kuliah umum PAI. Penelitian ini juga menggunakan survei yang terarah, karena terdapat pilihan jawaban setuju hingga tidak setuju pada pertanyaan kedua, serta menggunakan pendapat responden pada pertanyaan yang satunya lagi. Kemudian prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahapan ini, para peneliti menentukan terlebih dahulu terkait tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kami sebagai peneliti menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam proses penelitian. Yang kedua ada tahap pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Kedua, membuat Google Form yang berisi pertanyaan yang sudah disiapkan. Ketiga, menyebarkan Google Form kepada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Jember yang mengampu mata kuliah tahun 2022-2023. Keempat, data yang telah terkumpul dari hasil survei Google Form akan diidentifikasi untuk memudahkan dalam proses penganalisisan data. Yang ketiga yaitu tahap akhir penelitian. Pada tahap ini, semua data yang telah diidentifikasi kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, definisi karakter. Menurut Wayne B. Saunders, karakter merupakan sifat nyata dan tidak sama pada setiap orang. Wayne menyebut bahwa karakter menjadi simbol bagaimana seorang mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan melalui perilaku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa karakter adalah watak dan kepribadian atau sikap seseorang yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, baik cara bertindak maupun berperilaku. Sementara itu menurut Muklas berdefinisi karakter yang sama sebagai nilai dasar yang membentuk kepribadian seseorang di bawah pengaruh keturunan dan lingkungan sehingga tidak sama dengan orang lain dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, selanjutnya adalah keimanan dan ketakwaan. Menurut Maulana Muhammad Ali, iman dalam Islam diartikan menjadi percaya. Namun, sebagai bentuk keyakinan di dalam hati, beriman itu tidak sekedar percaya terhadap sesuatu, tetapi juga berupa dorongan akan kepercayaan melakukan serta mengucapkan sesuatu berdasarkan keyakinan masing-masing. Karena beriman bisa ditinjau pada perbuatan diri seseorang. Menurut Imam Syafi'i, keimanan seorang muslim mencakup perkataan serta perbuatannya, sehingga sebagai akibatnya keimanan yang dimiliki seorang dapat bertambah maupun berkurang. Sedangkan takwa berdasarkan tafsir Ibnu Katsir artinya menaati Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersyukur dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Nah, akibat dari ketakwaan itu maka akan menjadikan seseorang yang bertakwa dan juga memperoleh faidah atau manfaat dari kepatuhan serta kemuliaannya dan dengan cara menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan agama Islam. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama Islam adalah upaya untuk memajukan dan memelihara peserta didik agar selalu memahami ajaran Islam secara utuh. Nah, kemudian hal itu bisa memberikan energi atau dorongan pada peserta didik sehingga mereka akhirnya mengamalkan dan juga menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Pendidikan agama Islam dengan demikian merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan peserta didik agar meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui pedoman yang pasti dan akan mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Next. Baik, selanjutnya yaitu hasil laporan observasi. Setelah menyebar angket yang berbentuk Google Form kepada para mahasiswa Universitas Jember yang tengah dan telah menempuh kelas mata kuliah umum MKU PAI, terdapat respon sebanyak 47 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini. Dari 47 suara dan jawaban yang sudah diterima, dilakukan pengolahan data. Hasilnya adalah diketahui adalah sebagai berikut. Bagian pertama keterangan, angka pertama tidak setuju, angka kedua kurang setuju, angka ketiga setuju, dan angka keempat sangat setuju. Next. Baik, pertanyaannya yang pertama yaitu, seberapa besar pengaruh kelas mata kuliah umum MKU PAI dalam meningkatkan pemahaman tentang agama Islam? Terdapat 24 suara setuju dan 23 siswa sangat setuju. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah kelas mata kuliah umum MKU PAI ini mengajarkan Anda tentang apa itu keimanan dan ketakwaan? Terdapat 2 suara tidak setuju, 20 suara setuju, dan 25 suara sangat setuju. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah setelah menempuh kelas mata kuliah umum MKU PAI, Anda lebih mengerti mengenai keimanan dan ketakwaan? Terdapat 2 suara tidak setuju, 28 suara setuju, dan 17 suara sangat setuju. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah setelah menempuh kelas mata kuliah umum MKU PAI, Anda mengalami perubahan spiritualitas yang lebih baik? Terdapat 1 suara tidak setuju, 7 suara kurang setuju, 31 suara setuju, dan 8 suara sangat setuju. Pertanyaan kelima, yaitu apakah setelah menempuh kelas mata kuliah umum MKU PAI, Anda lebih rajin beribadah dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu? Terdapat 1 suara tidak setuju, 10 suara kurang setuju, 23 suara setuju, dan 13 suara sangat setuju. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu yang keenam, apakah setelah menempuh kelas mata kuliah umum MKU PAI, Anda menjalankan sholat sunnah, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya? Terdapat 6 suara tidak setuju, 16 suara kurang setuju, 19 suara setuju, dan 9 suara sangat setuju. Dari hasil data ini dapat kita ketahui bahwa pengaruh eksistensi kelas mata kuliah umum MKU PAI ini
terhadap peningkatan karakter, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa Universitas Jember terbilang cukup besar. Kelas mata kuliah umum MKUPI ini membawa perubahan-perubahan dan peningkatan nilai karakter terhadap mahasiswa yang tengah dan telah menempuhnya. Namun, sebagian juga kurang setuju terhadap hal ini. Next. Baik, selanjutnya pada bagian kedua, pertanyaan yang diberikan berupa pertanyaan bentuk esai. Terdapat 2 butir pertanyaan pada bagian ini, yaitu pertanyaan yang pertama, apakah setelah menempuh kelas mata kuliah umum PAI, Anda mengalami perubahan karakter mengenai keimanan dan ketakwaan? Jika iya, perubahan apa saja yang Anda rasakan? Yang kedua, apakah ada kegiatan rutin yang Anda lakukan sebagai usaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Contohnya seperti pengajian, sedekah, dan lain-lain. Dari kedua pertanyaan tersebut, rata-rata jawaban dari mahasiswa Universitas Jember yang tengah dan telah menempuh kelas MKUPI adalah untuk pertanyaan pertama, yaitu rata-rata jawaban yang diberikan oleh para mahasiswa adalah mereka mengalami perubahan dan peningkatan karakter. Mereka mengalami perubahan seperti berusaha melaksanakan sholat 5 waktu secara penuh dan lebih sering membaca Al-Quran. Terdapat juga beberapa mahasiswa yang mengalami perubahan dari segi penampilan. Setelah menempuh kelas MKUPI, mereka berusaha menggunakan pakaian-pakaian yang lebih tertutup seperti gamis dan memakai kerudung. Tidak hanya itu, mereka juga lebih berhati-hati dalam bertindak maupun berucap seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Salah satu implementasinya adalah mengganti ucapan kotor menjadi kalimat yang baik seperti astagfirullah. Namun, terdapat juga mahasiswa yang tidak mengalami peningkatan ataupun perubahan karakter setelah menempuh kelas MKUPI. Hal ini disebabkan karena meskipun sebelum menempuh kelas MKUPI, mereka sudah menanamkan karakter-karakter baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau disebabkan karena mereka merasa kelas MKU ini kurang efektif untuk meningkatkan karakter keimanan dan ketakwaan mereka. Untuk pertanyaan kedua, rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden adalah mereka melakukan kegiatan rutin seperti mendengarkan kajian Islami walaupun dari YouTube, berbagi makanan, beramal dan sedekah, sholat berjamaah, mengaji dan berzikir, serta membaca sholawat. Namun ada juga yang tidak melaksanakan kegiatan rutin apapun. Next. Pada bagian ketiga ini, jenis pertanyaan yang disajikan adalah multiple select mengenai materi apa saja yang disajikan dalam kelas MKUPI yang membantu mereka dalam meningkatkan karakter mengenai keimanan dan ketakwaan. Hasil angketnya adalah sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu ada Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan dengan jawaban 34 suara. Yang kedua ada hakikat manusia menurut Islam dengan jawaban 23 suara. Yang ketiga ada HAM dan demokrasi dalam Islam dengan jawaban 19 suara. Dan yang keempat ada materi etika moral dan akhlak dengan jawaban 36 suara. Yang kelima ada kerukunan antar umat beragama dengan jawaban 26 suara. Setelah melihat hasil jawaban dari angket bagian ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa materi yang paling membantu mahasiswa Universitas Jember pada kelas MKUPI adalah materi yang pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan dengan jawaban 34 suara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan bahwasanya dengan adanya mata kuliah umum pendidikan agama Islam ini dapat memiliki tujuan dalam pembinaan karakter yang sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan dengan tujuannya agar mahasiswa Universitas Jember dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan memiliki akhlak yang mulia yang mencangkup moral, etika, dan budi pekerti serta mahasiswa Universitas Jember ini dapat mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan. Dari
kelompok kami ini melakukan survei guna untuk melihat apakah mata kuliah umum pendidikan agama Islam ini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan mahasiswa di Universitas Jember. Setelah menyebarkan angket dalam bentuk Google Form kepada para mahasiswa Universitas Jember yang menempuh kelas mata kuliah umum pendidikan agama Islam, dapat disimpulkan bahwa materi Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan berpengaruh besar terhadap peningkatan karakter mengenai keimanan dan ketakwaan. Dan diharapkan para mahasiswa yang menempuh mata kuliah umum pendidikan agama Islam ini dapat mengimplementasikan materi yang sudah diajarkan dalam mata kuliah umum pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik, di sini akan saya menjelaskan mengenai saran dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagi mahasiswa maupun dosen yang menjalani kelas mata kuliah umum pendidikan agama Islam, hendaknya dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari ajaran agama Islam yang telah dipelajari di kelas pada kehidupan sehari-hari. Jadi proses pembelajaran pendidikan agama Islam ini bukan hanya sebagai formalitas pendidikan, namun sebagai sarana kita untuk memperbaiki diri dengan berusaha meningkatkan karakter, keimanan, dan ketakwaan. Hal ini bisa dilakukan mulai dari hal kecil seperti mulai kelas dengan salam, serta mengawali dan mengakhiri kelas dengan membaca doa, dan mahasiswa juga bisa membiasakan diri dengan menggunakan pakaian yang sopan, serta bertutur kata yang baik pada siapapun. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.